Pasal 4, kalau aku marah, kamu sabar. Kalau aku diam, kamu harus peka, kamu harus tahu. Kalau aku salah, kamu minta maaf lebih dulu. Pasalnya menguntungkan kamu semua ya? Iyalah. Agak NPD ya istrinya ya. Kalau di situ agak narsis. Selingkuh. Bye. Bye. Cerai. Hak asuh. Jatuh ke istri. Harta gunung gini. Jatuh ke istri. Dia nggak dapat. Enggak lah, orang dia yang bikin urusan. Udah, kalau kamu jadi penumpang, kamu duduk aja diam, biar aku yang nyetir. Mungkin nadaku terlalu tinggi. Dia marah. Wah, Karena dari awal itu kita podcast sama dua manusia ini, asik, sebelum mereka menikah. Udah ya. Belum waktu itu. Udah baru-baru tapi. Oh ya, baru-baru ya? Udah nikah tapi baru-baru. Udah nikah emang ya? Iya, udah Oh ya itu nikah. di awal ya? Belum dapat baby ya waktu 4 tahun yang lalu loh. 4 tahun yang lalu iya, belum dapat baby kan waktu itu? Belum. Belum. Iya, gimana pernikahan enak nggak? Enak. Kalau kamu ketemu orang yang tepat itu enak. Enak ya? Iya. Tapi lu kenapa bikin 12, berapa aturan di Instagram tuh apa sih? Oh, pasal bercanda-bercanda doang. Enggak itu pasal beneran atau bukan? Iya, kamu ngejalanin nggak itu? Pasal di Bularang nomor 8 nih berlaku. Apa sih pasalnya? Apa aja sih? Gue nggak baca kreatif Kalau gue umpamanya kalau aku capek ya udah aku harus menjadi bantal. Oh, itu apa yang itu? Yang mana coba lu Itu pasal apa sih? Itu mana HP-ku? Oh lu nggak inget pasal yang lu bikin? Ya pasalnya pokoknya hidupnya kamu tuh sekarang udah jadi milik aku. Oke. Terus kamu, Yang ini loh. iya itu, aku nggak ingat ini. Lu bikin pasal terus lu nggak ingat lu gimana sih jedar? Pasal 1, sejak mengucap janji, hidup kamu resmi jadi milik aku, bukan setengah, bukan kadang-kadang. Pasal 1 tuh. Pasal 2, mencintaiku itu bukan pilihan, itu kewajiban konstitusi rumah tangga. Kalau ada absen, denda sesuai keinginan aku. Ada dendanya? Iya, misalnya aku lagi pengen apa, ya udah Serius, berarti ada itu harus terkabul gitu. Terus? Pasal 3, kalau ada wanita cantik lewat, kan banyak ya. Itu wajar kalau lihat nggak Tiba-tiba apa-apa. mataku harus juling Oh, lihat ke lihat kiri. boleh. Nggak apa-apa, boleh lihat. Tapi lihatnya Tapi juling. ingat, kamu itu Ke kiri dikit. menikahinya udah wanita yang levelnya tuh kan udah di atas rata-rata. Jadi harus fokus. Oke. Gitu. Lihat boleh ya? Lihat boleh. Aku sambil minum ya. Iya, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pasal 4, Pasal kalau 4. aku marah, kamu sabar. Kalau aku diam, kamu harus peka, kamu harus tahu. Kalau aku salah, kamu minta maaf lebih dulu. Oke, cakep. Ya, pasal 5, kalau boleh, kamu boleh sukses setinggi langit. Tapi pulangnya tetap ke aku, karena aku itu rumah, bukan alamat. Asik. Gitu. Enak. Terus Pasalnya menguntungkan kamu semua ya? Iyalah. Belum ada yang merugikan gitu? Iya, ini keuntungan dua belah pihak sampai ujung. Kedua belah pihak ya? Iya. Oke. Pasal 6, menua itu wajib. Wajib. Tapi bosan itu haram. Jadi kalau merasa kamu bosan sama aku, kamu introspeksi diri. Kamu harus ingat bahwa aku tuh adalah istri yang paket lengkap, cantik, lucu, strong, gitu, ya kan? Agak NPD ya istrinya ya. Iya. Kalau di situ agak narsis dia. Narsis ya. Pasal 7, hidup kamu sejak hari kita mengikat janji itu udah simple. Kerja yang rajin, setia yang konsisten, terus mencintai aku. Nah, repeat. Ulang. Oke. Penutup, aku itu bukan fase, aku bukan persinggahan, aku itu adalah tujuan akhir. Oke. Jadi kamu itu bukan cuma jodoh, kamu itu keputusan Tuhan yang harus kamu jaga baik-baik. Berat Dan banget ingat kalau hidup ini adalah kompetisi, ya kamu udah memenangkan kompetisinya. Jadi kamu jaga hadiahnya baik-baik, yaitu aku. Gitu. Itu desain itu? Nggak desain. Oh, nggak ada. Itu aku bikin, tapi aku take collab. Kalau dia accept take collab, berarti dia udah baca, dia udah terima. Oke, berarti dia accept. Udah. Jadi lu udah accept, Sen? Udah. Berarti lu nggak pernah bosan ya di pasal 6 ya? Pasal Enggak berapa lah. tuh? Nggak pernah bosan ya? Jadi lu selama 4 tahun ini nggak pernah bosan? Nah, jujur ya, ini real talk. Kalau masalah bosen, no. Are you kidding me? I'm serious. Aku aja pernah bosan, bro. Aku nggak bosen. Soalnya hebat istriku tuh apa ya? Orangnya lucu, Ya, ya kan? sis. Everyday tuh karakternya itu selalu ada aja, kayak gebrakannya itu ada aja di rumah. Iya, oke. Mau dia sendiri, mau dia sama anak-anak, kalau bukan dari dianya, anak-anak yang datang, papa. You know what, Mama said, tahu nggak Mama bilang apa? Apa? Mama ngomong gini. Hah, masa sih? Iya, tapi kan aku udah bilang. Ini gimana ini, Pak? You know, kayak ada aja terus aku cross check. Yang kemarin anak katanya begini.
oh iya, aku nggak konsen. Ya, you know, like all these small things yang memang bikin lo happy. yes, jadi nggak pernah bosen sebenarnya. Honestly, you tidak pernah merasa Enggak. bosan sama istri sama sekali ya? Karena mau gimana pun, in my mindset itu gimana ya mau diceritakan. She will be my forever friend. Jadi kalau umpamanya nih aku refleksinya kayak gini. Aku masih muda, dia masih muda. Untuk merasakan bosan itu wajar-wajar aja. Cuma aku mikir lagi, kalau aku udah tua, yang akan setia pada saya, kalau aku udah nggak bisa jalan, yang akan nemani saya, apa segala, Ya. pas kita sama-sama masih hidup dan udah menua barengan, siapa? Pasti dia kan, bukan anak-anak. Iya. Jadi aku mikir, aku nggak boleh egois. Make the full of the full saat kita lagi muda, biar nanti kita tua udah bisa menikmati barengan, kayak gitu loh. Ini omongan dia bener kan? Sesuai perbuatannya nggak? Benar, sesuai perbuatan. Sesuai perbuatan. Iya. Gini aja deh, keluar malam. Pernah? Enggak. I never go out. You udah keluar malam? Alcohol, 4 years, basta. I don't touch alcohol. Wow. Iya. Gara-gara apa? Dia malah ngomong, ya udah sana boys time silakan. Yang aku kayaknya mau ke tempat inilah, koktail sama kawan-kawan, boleh nggak? Oh ya boleh. Tapi besok jangan lupa ya bangun pagi karena anak. Hanya ngingetin sekedar ya sebagai istri bahwa ya besok jangan lupa ya bangun pagi karena anak-anak harus sekolah. Itu maksudnya make sense, you know, it's you know. Tapi pas udah nyampe kayak what am I doing here? You know what I mean? Ya gue sih ngerti, cuma nggak semua laki-laki ngerti sih. Iya, ngerti kan? Paham. Iya, tapi lu kenapa bisa begitu? Jujur itu nggak bisa dijawab karena it's automatically aja, apalagi pas kalian semua tahu lah. Pas aku ada L, di situ aku berusaha dan mencoba untuk menjadi ayah yang Bapak terbaik. sambung, iya. Itu yang satu. Itu tantangan paling berat. Terus Don muncul. Ketika Don muncul, ini 2 ekor nih yang aku harus bimbing. Di situ aku mikir, wow, I have udah 2 sons, 2 anak, dua-duanya laki. It's my job untuk mengajarkan mereka. Lo itu boleh apa ya, boleh dibilang, lo boleh kuat, tapi lo jangan menjadi vandalism, orang yang menyakiti. Lo boleh menjadi orang yang tampan, well dressed, punya uang, tapi lo nggak boleh sombong. You know, lo boleh galak, tapi lo nggak boleh menyakiti. Lo boleh tegas, tapi lo nggak boleh kasar. Oke. You know, kayak beberapa hal yang jadi kayak, wah ini, what do I do ya? Ini aku usianya masih muda, belum pernah jadi ayah. It's all in one, pang, pung, pang, pung. Kalau aku keluar, I go out, I drink. Ya, I respect my friends lah. Mereka mungkin masih jomblo atau apa, atau dapat kebebasan yang mungkin beda dengan saya. Cuman, I sit there, I have my glass of alcohol, you know, wine, whiskey. There with girls sama cewek-cewek. What am I doing? Have fun. Have fun. How can I have fun? Ngerti nggak maksud aku? Tuh have fun, mereka udah sibuk masing-masing karena mereka keluar karena udah ada target nih. You get what I mean kan? Target untuk have fun. My target of having fun is at home. Oke. Jadi kayak Iya, ya udah beda perspektif. beda. Iya. Tapi kalau umpamanya teman-teman bilang, hey, let's have breakfast, let's have lunch, let's have dinner with a glass of wine, why not? Pulang jam 10, jam 11. Ya, healthy lah. Itu lebih enak. Oh, jadi lu udah ninggalin kehidupan masa muda lu gitu? Semua, full. Rock and roll lu zaman muda dulu? Full. Full ya? Full. Kamu udah? Udah, kalau aku udah lebih lama dari dia kan aku udah duluan. Apalagi Dan sekarang tahu. punya anak. Sekarang udah punya anak. Kita nggak mikirin besok makan apa. Enggak. 10 tahun ke depan anak-anak usianya berapa? Nanti kuliah, harus ini, harus itu. Wah, ini harus bikin apa ya? Bisnis atau apa buat anak-anak nanti gimana kuliahnya ini. Jadi aku udah mikir ke depan. Walaupun itu masih jauh, mereka nih masih, ya L kelas 6 SD, Don masih preschool, Hagia masih, you know. Masih baby ya. Tapi aku udah mikirin, ini nanti usia 18 mereka kuliah, kalau aku nggak settle sekarang, I'm beep, you know. Itu yang kadang-kadang mikir jadi kayak, bukan beban ya, tapi itu menjadi kayak, Pacuan. Ganggu pikiran lu. bukan ganggu, tapi lebih ke membuat aku tuh ya, gelisah, nervous kayak, oh iya bener, kayak diriku ngomong sama Vincent, Iya, kayak sama diri sendiri. lu
jangan buang-buang waktu lo, mumpung masih muda, lo gerak ayo, lo berusaha, lo coba. Lo coba, karena nanti usia 18, mau kuliah, mau gini, kalau telat mau gimana? Money is time, time is money. Berarti bertanggung jawab lu ya? Saya mencoba, saya berusaha, saya juga nggak mau bilang I am the best husband, I am the best father. Kesalahanku masih banyak. Baru tadi pagi aku minta maaf sama dia, aku cium keningnya kan, karena kemarin kita ada bentrok dikit. Tapi tetap bentrok-bentrok masih ada. Masih, tapi yang kita selalu sepakatin, kalau kita bentrok, miskomunikasi, atau debat, atau apa, it's normal. Tapi jangan sampai kita tidur, kayak gini loh, keributan hari ini jangan sampai Dibawa. membuat esoknya tuh sampai kita nggak ngomong. You know? Hari ini terjadi, ya udah kita cuek-cuekan. Nah, ini gue mau bahas nih, pas banget. Ini supaya edukasi buat banyak pasangan di luar sana. Boleh. Ini kan bisa belajar dari kalian kan. Nah, waktu lu awal menikah, ada hal-hal baru nggak yang lu temukan di pernikahan lu? Contoh. Banyak lah. Banyak. Coba apa kamu apa? Kamu dulu yang. Selalu kau lempar ke suamimu ya. Enggak pernah kau mau jawab dari dulu ke podcast di sini Aku bingung. Apa ya? Iya. Lu sebenarnya nikah sama dia tuh selain yang cerita dulu. Coba pancing dulu. Oke, lu pernah nggak ada hal yang lu nggak suka dari dia pas lu udah nikah? Oke. Adalah. Apa tuh? Ya, adalah. Apa? Aku dulu deh, Kamu contohnya dulu nih. deh. Kalau aku kan memang dari dulu kan apapun yang aku mau aku harus berusaha dan mencoba, dan gimana caranya aku harus urusin diriku sendirilah sampai A sampai Z. Oke. Mungkin di lifestyle-nya istriku ini, karena dia mungkin di dunia entertain, dia adalah yang namanya asisten atau manajer atau people yang memang kerja bareng sama dia. Aku tipikalnya yang memang boleh dibilang kalau emang ada janji tepat waktu. Kayak contohnya hari ini yang jam 5.50 udah harus berangkat. Kita udah diwanti-wanti hari ini macet, we have to be on time. Tapi mungkin karena di hidupnya dia itu udah punya manajer atau asisten, jadi dia itu sering dianggap ya udah deh, I have, which is nggak salah, itu nggak masalah, kan pulang ribut ini. Lucu banget. Kayak mungkin dia anggapnya tuh santai aja. Iya. Aku yang lebih kayak teliti, kayak kalau kita. Tapi aku tadi datang on time nggak? Tadi on time sih. On time kan? Bang, yang suruh berangkat buru-buru bapak ya? Oh, yang nyuruh berangkat cepet dia. Bukan, maksud aku itu di sini kita bukan mau ribut, bukan saling menjelekkan. Ini kan cuma menjawab pertanyaan dari brother saya, Pak Denny Sumargo. Jadi ini sebenarnya nggak masalah ini. Aku udah terima. Ini namanya Kenapa kayak orang takut sih ngejelasin dia gitu? Daripada aku pulang terus kena aku baru minta maaf tadi pagi, Bang. Aku bilang maaf sayang. Itu apa? Maaf yang tadi pagi apa? Kemarin aku stres ya kan. Terus kayak ini kan ruang konsultasi. Cuma tiba-tiba ceplos. Padahal ceplos-ceplosnya cuma kayak kamu nih orang lagi nyetir malah ngomong ke kiri kayak very small. Ya? Very small. Apa itu yang very small itu? Aku lagi nyetir, dianya bilang ini kiri ya, taunya salah, banting setir kayak gitu, very small kayak gitu aja. Begitu doang. Akunya terlalu, doang gitu aku ya. terlalu ini, tinggi, Mbak. Too much, iya. Berisik kamu gitu. Iya kayak gitulah. Kamu keluarin kata itu. Bukan berisik, aku bilang ngerepotin ah. Udah kalau kamu jadi penumpang, kamu duduk aja diam biar aku yang nyetir. Oke. Mungkin nadaku terlalu tinggi. Dia marah. Wah, Aku ngomong gitu ya. Serius? Enggak, aku ngomong gitu. Coba. Klarifikasi. Ya ini jadi yang penting kalau nggak di counter aku jadi kelihatan gimana? Iya, Kalau aku counter aku jadi gimana? Aku kan serasa bilang nih. Nggak apa-apa. aku mengakui aku terlalu over gitu Yang loh. penting kan dia udah mengakui. Iya, dan yang aku Pria sejati itu buat harus aku mengakui. sensitifnya tuh di sini. Oke, mau marah boleh, tapi sesuaikan dengan situasi. Oke. Permasalahannya penting nggak untuk kamu buang energi marah kamu itu? Oke. Dan situasinya tuh di situ ada siapa aja? Ada siapa aja tuh? Ada anak Ada anak. dan ada staff. Ada staff. Aku rasa kalau kamu marah-marah, Iya. kamu bisa, jangan kayak begitu.
nanti aku mau ngomong sama kamu ya. Nah, kita selesaikan berdua. Oke. Jangan di depan anak, jangan di depan staff. Oh, benar karena juga, itu benar rasanya nggak enak gitu. Itu Oke. yang aku jelaskan gitu loh. Tapi Oke. kejadiannya tuh nggak setiap hari kayak gitu. Iya, Cuma iya, kan iya. apa ya boleh Tunggu, dibilang? kita bisa ambil pembelajarannya dulu. Ini bagus banget. Karena memang ada satu sisi di mana kadang-kadang kan kita kelepasan gitu ya. Tapi kalau ada anak, ada gitu kan kita harus batasin. Itu benar sih gitu kan ya. Betul. Cuman kita bisa lakukan itu di tempat lain berdua gitu. Itu yang dibawa sama Jedar gitu ya. Cuma lu ngerasanya kenapa pada saat dia ngelakuin itu? Dia cara ngasih taunya kurang nyaman gitu. Enggak, aku Bukan. bilang saya yang belok kiri. Ternyata kirinya yang satu lagi. Ya biasalah, hari itu mungkin aku lagi kena apa, Lagi stres, sensitif lagi aja. sensitif. Iya, wajar kan? Wajar. Terus kayak gitu-gitu, nah disitulah aku bersyukur juga dia itu ngomong belak-belakan juga. Kalau orang nggak belak-belakan dan diem, kita nggak pernah bisa refleksi dan nggak bisa pernah koreksikan diri. Betul. Dia belak-belakan, kata-katanya mungkin nusuk, tapi pas aku baca ulang dengan kepala dingin, aku kayak, oh iya benar juga. Oh dia WA. Nggak pas ngomong, sesudah ngomong kan udah ngomong, udah beres, kita pulang, tapi mungkin dia mau ngeluap isi hatinya. Masih belum. Dianya keluar dulu. Oh. Dia jalan sama siapa? Hagia ya. Kalau kamu keluar lagi ya sama Hagia ya. Sama Hagia. Enggak, itu aku yang kamu anterin aku kan. Oh iya, aku anterin, aku udah di rumah, dia masih di luar. Udah Dia ketik ini lah dia WA. ketik, terus ya udah Bisa biasa. kita tampilkan WA-nya di sini? Nggak bisa ya? Nggak Terlalu apa-apa menyeramkan ya. kalau mau. Intinya apa WA-nya? dia buka sama dia lucu banget nih. Kalau kita kan apa adanya, ya kan? Yoi. Contohnya di sini. Aku jaga. Apa tuh? Kamu nih. Ya, intinya aja lah Oh ya, kalau ini nggak mau enggak. dibaca Ya semua. intinya gini, Oh. I do not want to argue. I already said sorry. Enough ya. I'm not going to go into this argument. Sorry, ini udah ya. Di sini aku udah bilang. Mana nih? Di sini nih. Mana nih? Oh Tuhan, harus cek dulu nih. Ini. Maaf kalau aku emosi. Tapi untuk besok-besok, diam kalau ada yang nyetir, bahaya, oke? Jaga emosi kamu. Aku celetuk balik. Sebaliknya sama ya. Iya. Aku mah santai. Ya menurutmu. Aku gitu. Ribet di WA. Lucu banget. Ya kan? Oke. Ini aku ngomong sebaliknya sama tinggal jawab iya oke. Tapi kamu enggak, ini ngeyel. Aku mah santai, kayak kamu mau ribut aja, kayak Oke. gitu. Jadi sebenarnya ributnya itu sepele, ya Iya. kan? It's not a big issue. Tapi dari situ maksudnya, ini nggak semua pasangan mungkin ada yang mikir kayak, ih lebay banget, ya buat mereka lebay, ya kan? Tapi buat kita, that's how we get along. That's Iya. how, itu cara aku mempelajari dia. Karena gini loh, kita nikah itu bukan maksudnya kita nikah, kita langsung tahu dan kenal pasangan kita. Enggak, setiap hari kita harus mempelajari pasangan kita. Betul. Every day, setiap tahun berubah. Mungkin karakter nggak bisa dirubah, tapi sifat itu pasti naik turun ya kan. Dan nggak sekali kita harus ngomong, aku nggak suka ya kalau kamu gini, terus dia harus inget selama lamanya. No, kita harus berulang kali ingetin, berulang kali minta maaf, berulang kali evaluasi diri kita sendiri dan sebaliknya. Jadi maksud saya itu, menurut saya pribadi untuk pernikahan yang memang harmonis, kita butuhlah komunikasi dan bentrok-bentrok kecil-kecil untuk, karena gini, kalau kita nggak bentrok, aku nggak akan tahu apa yang dia rasa, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Jadi aku selalu ngomong sama dia, kita ribut ini tapi jangan lupa kita ambil hikmah baiknya. Dari sini aku jadi belajar, aku minta maaf karena aku emang salah, dan kita juga harus punya prinsip tuh nggak boleh. How do you say it? You cannot have a big ego and pride. You have to, you have to, sejajar. iya, maksudnya you have to lower buat pasangan bahwa saling maafkan, saling introspeksi diri kita masing-masing. Dan I always say, ambil hikmah baiknya. Dari sini aku keinget lagi, aku mungkin terlalu agresif. Karena emang aku sifatnya orangnya memang suka labrak, ya labrak. Iya. You Kita know? kan manusia ada plus, ada minus. Yes. Nggak semuanya plus kan gitu. I mean, sometimes kita ribut, it's always good. Yang penting kita ributnya tuh bukan Yang masalah penting ya. nggak pisah. Yes. Berarti kalian tuh is okay ketika kalian tengkar, tapi kalian tahu parameternya di mana gitu Yes. kan. Jangan sampai keluar dari parameter. Ya, kita Batasan gitu, ada Yes, batasannya. ada. Ini jangan sosok ngerti nih, ngerti nggak? Iya.
Gue mau nanya dulu sama lu. Dari tadi ngomong mulu. Dia kan ini lu public relation lu kan, bagian ngomong kan. Soalnya podcast terakhir dia jarang ngomong nih. Batasan lu dalam berkomunikasi sama Vincent. Kalau udah kayak begini gue udah nggak bisa terima. Batasan? Iya, lu nggak ada batasan. How? Kan lu- Adalah contoh. Selingkuh yang kamu sering ingetin. Kalau kamu selingkuh, baru kita bahas kan 2-3 hari yang lalu. Apa? maaf, juru bicara, biarkan dia menjelaskan. Yang kamu Enggak, bahas. batasan apa sih? Batasan. Ya kamu udah nggak terima aku lagi. Pokoknya ini kalau kamu sampai lewat ini, it's done. Oh, batasan iya, itu. Iya, Iya. batasan itu. Aku udah bilang dari awal sama Vincent. Mm-mm. Aku bisa terima kamu gimana. Asal kamu ada beberapa hal yang Iya, prinsip buat aku. itu dia ditunggu tuh. Pertama, nggak boleh narkoba. Narkoba. Iya. Kalau narkoba, Bye. Ciao. Bye. bubar, Bubar. cerai. Hak anak? Jatuh ke ibunya. Masih di bawah umur ya saya. Oke, ini saya menonton. Oke. Ini acara apa sih? Iya, nggak apa-apa. Ini kan klarifikasi. Deal ya? Deal. Deal. Oke. Kedua, Selingkuh. Ini dia barangnya. Bye. Bye. Cerai. Hak asuh, Jatuh ke istri. harta gunung gini, Jatuh ke istri. dia nggak dapat. Enggak lah, orang dia yang bikin urusan. Aku juga nggak Lah, mau. kan kalau nikah itu kan sebenarnya harta tetap dibagi. No. Aku nggak bakalan terima. Serius lu ya? It's in the prenup. Bagaimana perinapnya? All hers. Mana bisa perinap begitu? Bisa. Whatever I make setelah pernikahan itu tetap buat dia dan anak-anak. Wih, serius lu bro? Lu begitu? Ada di Nah prenup. itu beneran ya? Apa dia cuma image dong? Ya, kita kan belum sampai endingnya ya. Iya, terus? Ya, semoga itu apa ya? Benar. Perjanjian yang akan panjang, amin. Oke. My oldest son aja, anak yang paling besar itu Iya. El Barak. Ah. Itu kan kita tahu lah secara hukum itu bukan tanggung jawab saya. Mm-mm. It's very simple because we all know. Iya. Itu pun saya tambahin pasalnya di dalam prenup bahwa dia akan atas tanggung jawab saya sampai dia seperti anakku yang Don dan Hagia, it's the same. Ini orang keren juga ya. Ya, kita Yang sebagai penting- manusia, kita Ya. berusaha yang terbaik. Aku jadi pribadi aku yang baik bukan hanya untuk Vincent tapi buat diriku. Ini kepuasan diriku kalau aku bisa jadi yang terbaik sebagai ibu, sebagai istri. Gitu. Berarti 2 pasal itu aja ya? Nggak ada. KDRT? Oh, KDRT, bye. Bye. Bye ya, pokoknya KDRT, bye. KDRT bye. Bisa, harta goni gini punya lu, Iya. hak asuh anak punyamu. Oke, Punyaku. 3 hal ya berarti ya? Ada lagi. Oh, ada lagi nih. Kalau Itu nemenin. Tapi jelas bro. iya, kalau berjudi. Judi, Iya. bye. Bye. Gak ada obrolan itu. Apanya? Nasehat, kamu jangan kayak gini dulu, diobrolin dulu gitu. Tapi aku sebaliknya buat apa? Dia kan udah kasih tahu. Kalau aku tetap melakukan itu berarti aku yang bodoh. Kan aku dari awal ngomong. Kan udah dari awal semuanya. Oh, jadi 4 hal ini nggak boleh ya? Ada lagi nggak sih sayang? Udah Aku habis ya, lupa. 4 hal doang kan ya? 4 doang sih. 4 doang. Iya, Ini tidak ada. Ini yang nggak ada ampunnya. Tidak ada kompromi, tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi. Tidak ada. Dari awal kalian udah bicarakan itu. Dia yang ngomong karena dia udah di tahapnya. Aku masih ingat dia udah bilang aku udah capek karena dari segi usia apa yang dia udah mengalami. Kalau you nggak serius, don't waste my time. Dia sempat ngomong gitu di Bali. Aku masih ingat. Iya. Terus aku bilang kalau ke tahap serius, like how do you see this? Nah dia ngomong, aku pengen rumah tangga yang memang harmonis. Oke. Oke, terus aku nanya dong yang ya very simple kayak the do's and don'ts. Kayak kamu sifatnya kayak gimana sih sebenarnya? Oke. Ya pokoknya yang dia bahas 4 itu no go. Oke. Itu sebelum I have my ring, sebelum ke tahap nikah. Ya fair enough. Tapi menurut gua hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang menjaga satu sama lain kan, supaya kita tahu batasan. Nah kalau parenting gimana? Kita ada 3 fase didikan ke anak sih. Ah ini dia nih kita. Biar ngomongin. keren ini namanya 777 Magic Vincent Jedar. Anjay. The 777. Jadi kita bagi 7
kita bagi 3 fase di usia anak-anak. Oke. Jadi 7 tahun yang pertama, baru lahir sampai umur 7, itu biasanya kita ajarin kasih sayang, Oke. pengertian, hidup yang indah-indah. Yang enak-enak. Terus fase kedua, 7 sampai 14, 7-14. itu biasanya kita kasih Siksa. disiplin, Disiplin, konsekuensi, ada Hukuman. sebab akibat Do's and gitu. don'ts. Do and don'ts. Do and don'ts. Oke. And terus fase ketiga di usia 15 sampai 21 itu biasanya kita berusaha untuk jadikan anak itu sebagai CS, teman teman. gitu. Biar mereka cakep. terbuka. Keren ya. 777. 777. Yoi, bagus nih, bagus. Boleh dihitungkan. Jadi kalau misalnya masih di bawah 7 tuh mereka lakuin kesalahan, kalian belum keras tuh. Belum, tapi masih ada, boleh dibilang. Tapi balik lagi, ini cara kita dengan karakter anak kita, ya kan? Ya, masing-masing Jadi, lah. Masing-masing. Mau ditiru boleh, nggak mau Yes. ditiru nggak apa-apa. Iya. Boleh ditiru, tapi mungkin yang tadi balik lagi ke pertanyaan dari 7 tahun awal nggak boleh pakai kekerasan, tentunya enggak. Cuma kan kalau anaknya karakternya keras, mungkin nada kita juga harus ditinggiin agar masuk. Oh, lebih ke ini. Iya, intonasi expression dan lain-lainnya. aja. Iya. Jadi Maksud gua tuh kayak hukuman belum ada. DL, consequences. Kita nggak ke hukuman sih, kita lebih ke kayak kalau kamu ini no iPad ya, Iya. no game ya. Itu hukuman. Itu nggak maksudnya hukuman yang kayak gimana? Iya, itu hukuman maksudnya. Maksudnya consequences ada. Iya, hukuman itu. Jadi sebenarnya konsekuensi ini akan muncul ketika kamu memang tidak ikutin aturan. Aturan. Iya. Nah, siapa yang harus disalahin? Dirimu sendiri. Maka itu kamu harus Menerima akibat Yes. gitu. Yes. Supaya kamu merasakan tidak enaknya. Karena di L udah sangat cerdas dan dia udah di tahapnya di mana life is not about bukan masalah hidup itu pilihan. Iya. You mau ke kanan ya ke kanan, mau ke kiri ya ke kiri. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau udah dikasih tahu, apalagi aku sebagai ayah, aku sering ngomong sama El, papa itu bukan maksudnya marahin kamu, ingetin kamu, kasih kamu pelajaran itu karena papa mau jadi orang yang jahat atau apa. Cuma kamu harus sadar sesuatu. Papa kasih pelajaran kayak gini, kenapa? Papa tuh udah injek. Sorry for my words ya. Iya. Ibarat kata aku udah rasain tuh tadi. Iya, iya. Aku nggak mau kamu juga Iya. dijejak. Ngerti nggak? Jadi I'm like, apa yang papa ngomong ini, please take it into consideration. Jangan terjadi sama kamu. Tapi dia namanya anak remaja, pre-teening, 12 tahun, dia masih penasaran. Monggo, tapi nanti kalau kesentil, Iya. jangan marah ya. Iya. Terima konsekuensinya. Oke. Be a man. Kayak Fase gitu. 2, Itu Elbara. fase 2 Fase nih. dua. Jadi mengingatkan gitu. Iya. Iya. Berarti Bukan- kalian tidak memanjakan anak, tipikal yang memanjakan anak. Ada kan orang yang tipikal memanjakan anak karena dia takut anaknya itu tidak mendapatkan kasih sayang gitu. Oh, Kita kasih sayangnya beda kali ya. Beda ya Kita cara kasih sayang justru pengasihnya. pengen anak bisa mandiri. Kita Mandiri, kasih ya? sayang kita adalah gimana caranya biar anak bisa berdiri di kakinya sendiri di usianya mereka siap untuk melangkah jadi dewasa. Gitu. Kalau kita kasih Hidup ini manja-manja, gimana ya? Mungkin mereka ntar ke depannya ketergantungan atau apa. Iya. Itu yang kita nggak mau gitu. Tapi kan balik lagi, caranya beda-beda. Disiplin yang kalian berikan ke anak-anak tuh contohnya kayak gimana? pocket money contoh. Pocket money. Mamanya yang... Nah, ini kita bagi tugas. Hmm. Kayak gini-gini lebih ke mamanya. Apa itu? Kayak, oke El, kamu kalau mau jajan, boleh. Tapi bagi tugas, maksudnya dalam artian, kamu clean your bedroom, brush your teeth. Tugas-tugas dibikin sama mamanya. Oke, kamu harus nyapu ini, nyapu itu. Bantu household. jaga adek, bantu mama ini. Kalau Disiplin mama juga ya? suruh kamu mesti mau. Kayak gitu-gitu. Mama, Ntar papa- ada pocket money-nya 200 Ya. satu minggu. Oh, ibaratnya kayak kerja. Iya. Oh, keren. So gitu. here's the feeling, apa yang kamu ingin, you have to work for it. Di hidup ini tuh nggak ada Iya. yang gratis. Bagus nih, bisa ditiru nih kalau Lumayan kalian ya. cocok gitu. Jadi ada timbal balik. Yes. Jadi mengajarkan mereka untuk berusaha dan mereka mendapatkan rewardnya gitu. Yes. Tapi yang paling bandel dari 3 anak ini yang mana? Don. Don paling nakal Oh. lah. Keras. Keras dia. Sebenarnya bukan nakal sih. Menurut aku dia lebih curious, lebih kayak Iya. penasaran. Iya. Terus kayak seneng aja gitu. Orangnya kayak lebih cheerful. Jadi lebih outgoing, antusias untuk Energinya gede. Istilahnya bukan nakal, mungkin rebel. Iya. Rebel tuh lebih pengen mengetahui banyak hal Yes. gitu. Bukan in konotasi negatif gitu ya. Bukan. Ya. Tapi yang pernah kena hukuman paling keras siapa? hukuman apa ya? Larangan atau kayak punishment atau konsekuensi? Berat sih enggak ya. Enggak ya? Mungkin buat Elbarak berat kalau dia nggak bisa main Dapet game. gadget time. Gadget time. Oh, jadi kalian nggak pernah
physically pukul? Oh, no, 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 Enggak. no, 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 no. Enggak pernah ya? No, no, Enggak. no, no, no. Oh, Ya, kalau cubit-cubit. paling, kalau Don mau ambil sesuatu yang panas, paling kayak, Don, Papa udah ngomong jangan, kayak gitu doang. Tapi bukan yang dicepluk atau peletuk, no. Oh, enggak pernah ya? No, 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 no. Kamu enggak pernah? Enggak, aku lagi. Dia mah enggak. Di sini di rumah tangga nih, Ibu kan kita yin biasanya yang. lebih ringan tangan. Kita yin yang. Yang tegas aku, yang dia lembut. Oh, cubit-cubit. Enggak. No, 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 no. Aku aja marah gini, Don kamu jangan kayak gitu dong, Don. Sampai aku ngomong, kok gitu sih? Terus Don marahnya? gimana? Gini doang. Bingung. Oke. Dia paling marah ke anak, nadanya paling tinggi gimana? Nggak Ada kemarin waktu itu yang Ya. aku ceritain kamu kan. Jadi ceritanya aku lagi healing sama Hagia. Iya. Aku sama Hagia doang terus sama yang lain lah, tanpa El sama Don. Terus udah gitu hampir berakhir udah 6 hari aku sama Hagia. Akhirnya Don sama El nyusul. Terus aku jemput dong di bandara. Belum 15 menit aku udah teriak, "Guys, stop!" gitu Oh, kayak. ini teriak nih. Kalau buat aku tuh kayak kenceng banget gitu. Coba gue Don, coba Tapi kita. nggak bisa kalau nggak kesel. Itu aku udah Anggap kesel aja banget. gue pernah melorotin harta lu gitu kan, lu kesel gitu. Coba tes. Dan stop gitu coba. Ayo. Kayak main ini ya, Acting, iya, acting. Anggaplah acting. Nggak Iya. bisa, sumpah. Lah lu FTV dulu. Heeh. Nggak, pokoknya kesel banget ya Iya. momennya. Gue nggak pernah kebayang lu marah tuh kayak Iya. gimana. Gue marahnya tuh nggak terlalu. Terus sampai mereka Nggak pada gitu diem ya? loh, mereka pada diem. Nah itu diem, berarti kenceng dong. Lumayan. Karena mereka tuh nggak pernah dengar dia tuh naik, keluarin nada Iya, nggak tinggi. pernah. Terus Iya. tiba-tiba keluarin nada tinggi. Biasanya kan papanya. Iya. Nah pas anak-anak sama aku mah adem ayem aja, relax. Mereka udah tahu pulang sekolah, taruh tas di mana, siang makan, malam makan, shower jam berapa. Pak, boleh nonton TV? Boleh. Kamu udah mandi? Udah belum? Boleh. Udah, Pak. Gosok gigi udah? Udah. Silakan nonton. I'm very simple. You do what you have to do and you can get what you want. Keren ya. Berarti selama kita tidak ketemu hampir 4 tahun kalian menikah, berarti kalian menikah dengan jalur yang benar ya. Amin. Tidak sampai Amin, akhirnya kalian tuh di ambang perpisahan tuh nggak pernah ada ya. Enggak. Enggak. Jangan Nggak sampai. pernah, nggak Ih, iya amit-amit ya maksudnya ya. Berantem mah ada lah. Kalau Ya, berantem berantem kan, ada. tapi kan Tapi kalau mau dibilang Komunikasi. ujung ada pernah. Yang bisikin dulu. Bukan yang kasus kita itu yang tiba-tiba. Oh iya. Yang mobil. Yang ditipu. Yes, itu kan baru nikah, dia baru melahirkan baby Don, Heeh. ditimpa sama perkara. Heeh. Posisi di Bali, Heeh. bolak-balik Jakarta. Heeh. Susu, pokoknya di situ bukan berantem kita berdua, tapi di tahapnya kayak, is this marriage? Apakah ini masalah Oh yang itu yang paling berat di situ. itu kayak Ya soalnya aku itu gila. stres banget Terus kan, susu nggak keluar. Kamu stresnya gara-gara uangmu hilang ya? Iya, gara-gara ya aku Ini masih kerja bisa balik. capek-capek. Masih bisa balik nih. Kok iya aku bisa Kayak stres ketipu. pokoknya sampai dia telepon aku di Jakarta, yang ini susu kok nggak keluar. Wah, gimana? Kayak terus otakku di perkara, terus tapi harus ingetin istri, terus ada El, ada Don, terus di depan anak-anak, terutama El ya saat itu kita harus kelihatan we Baik-baik are aja. okay, kayak itu heavy. The Heavy heaviest year of my berarti life. kalian udah ngelewatin itu ya. Tapi itu Iya. bukan dimana kita sebagai pasangan mau bukan yang Iya. di tahap ujung tanduk untuk Tapi cara- belum sempat ada kayak kalau kayak begini mendingan pisah deh gitu. Nggak ada kan? oh itu enggak Nggak ada. Cuman pasrah kayak jadi jauh aja gitu Iya. jadinya kan. Berapa uang yang hilang akhirnya? Kan nggak balik itu saya dengar-dengar. Enggak ada tuh. Hah? 9,8. Hilang kan? Mm-mm. Orangnya di penjara katanya kan 4 tahun ya. Jadi nggak akan kembali itu duit ya. Enggak. udah ikhlas. Udah ikhlas ya. Udah ikhlas. Udah balik lagi belum dari rezeki yang lain? Amin. Amin ya. Dari Baby Club ya. Nanti balik ya. Sekarang masalah ini, kita mau bicara masalah bagaimana kalian menjaga pola gizi dari makanan anak-anak kalian. Karena sekarang ini kan banyak sekali orang-orang tuh yang nggak tahu bagaimana menjaga hal itu. Gue termasuk kemarin ngalamin satu perkara yang menurut gue itu gue lumayan shock. Jadi waktu gue liburan ke Cina, anak gue tiba-tiba muntah. Oke? Muntah biasa dong. Tapi per berapa menit muntah lagi. Berapa menit muntah lagi. Gue panik.
Gue bilang ini anak kenapa ya gitu. Si Biel, tapi Biel itu dia tuh kan jenis anak yang kalau sakit doesn't look like sick. So kita bingung. Ya. Dia sakit apa enggak ya? Dia habis muntah, dia lari. Terus dia muntah lagi, dia lari. Lo pernah kayak begitu nggak? Muntah ber ya? Enggak ber. Enggak ber. Cuma muntah aja. Pernah sih. Elbarak ya. Elbarak, ya. Elbarak. Hagia? Hagia belum. Enggak. Belum. Jangan ya. Belum dong, iya. Belum Hagia pernah. Tapi masalah pencernaan pernah nggak? Masalah pencernaan juga enggak sih? Nggak pernah? Enggak. Sama sekali nggak pernah? Tidak pernah mengalami? Awal-awal Hagia. Yang mana? Yang ininya kuning atau pekat pas dia lagi flu. Apanya? Eh, Pupnya? pupnya. Pupnya kenapa? Pupnya. Yang warna tiba-tiba dongker terus jadinya kuning. Oh. Oh, Yang kita iya, foto kalau ke kayak dokter. gitu ada sih. Cuma kayak kalau yang sampai muntah, terus sampai yang demam atau apa sih enggak? Nah, kalau yang pupnya itu, lu indikasinya bisa tahu dari mana? Dokter yang ngomong, kalau ini jaga-jaga kalau pupnya berubah warna, tolong fotoin kirim ke saya. Oke. Pas dia pup, namanya kita sebagai orang tua kan was-was kayak, aduh dia 39, 39, sekian, wah ini gimana ya? Terus dia sampai bukan muntaber tapi lebih ke buang pupnya ya kan. Terus dianya lebih dongker warnanya yang seharusnya. Katanya kan harus agak apa tuh? Kayak this color, how you call it? Tapi lo tahu nggak kalau misalnya dari pup anak itu kita bisa mendeteksi ada gangguan dan ada masalah di dalam badannya, kalian tahu kan? Iya, Tahu dari mana? kan kelihatan tuh kalau misalnya pupnya tiba-tiba encer atau tiba-tiba keras, itu biasanya ada yang sesuatu yang salah makan atau kayak misalnya oh ternyata ini nih yang bikin anak cranky, ternyata mungkin dia kembung atau apa pencernaannya jadi dia pupnya jadi begini pupnya gitu. Oh, Itu ngaruh banget. kalian tahu itu? Tahu. Oh, berarti udah orang tua banget gitu. Lumayan Soalnya ya. saya belum tahu itu. Makanya saya mau datangkan dokternya. Oh, boleh dong. Silakan. Halo dok. Ini. Halo, Jessica. Hai. Salah. Anakku kan muntah-muntah waktu itu di Cina. Terus kemudian dia muntah berkali-kali. Kalau kayak begitu terjadi, itu masalahnya biasanya di mana indikasinya? Ya sudah pasti saluran cerna. Kan muntah itu mekanisme perlindungan tubuh. Iya, oke. Tubuh kita tuh smart banget. Jadi dia gimana caranya agar tubuhnya itu healthy, sehat. Oke. Tidak ada kuman-kuman, virus, bakteri, dan seterusnya yang tidak sengaja masuk. Oke. Which is anaknya Bang Densu umurnya sekarang adalah, Sekitar 1 tahun 6 bulan. yes, berarti explore. Oke. Pegang ini, pegang itu, pegang ini, nggak sengaja masuk Oh, mulut. dari situ. Atau fase tumbuh gigi nih, 1 tahun 6 bulan itu biasanya geraham. Oke. Dan taring mulai mau keluar. Oke. Sakit dong, masukin tangan. Ay. Padahal habis pegang ayunan, pegang ini atau itu. Jadi secara accidentally, nggak sengaja, kuman masuk. Jadi tubuhnya berusaha untuk mengeluarkan. Wah bahaya nih, ada kuman. Wah bahaya, nggak bisa nih, kita harus keluarin. Makanya muntah. Muntah itu mekanisme dia buat ngeluarin. Oke. Nah, sekarang gini, kalau itu kejadian sama, misalnya kita bisa deteksi lewat pup ya. Bagaimana caranya kita bisa punya parameter atau kita bisa tahu gitu? Ada nggak tempat yang kita bisa ngecek kayak begitu? Nomor 1, sebagai parents kita harus tahu dulu pup normalnya kayak gimana. Jadi harusnya begitu anak itu mulai makan, makanannya mulai padat, jadi around 10 bulan, usia setahun, pupnya tuh bentuknya kayak pisang. Kayak sosis gitu, jadi padat tapi benyek. Gimana ya? Ya gitu, seret gitu, enak lah keluarnya. Nah, begitu sudah lebih cair daripada itu, atau frekuensinya lebih sering, disebutlah sebagai diare. Oke. Jadi begitu, loh kok agak bubur nih, loh kok agak cair nih, loh kok padat sih, tapi kok udah sampai 6 kali nih, nah gitu-gitu. Itu berarti masuknya ke diare. Oke. Di satu sisi tadi Mbak Jessica udah ngomong tuh, Mbak Jedar bilang kalau dia lebih padat, wah sembelit nih, betul. Jadi bahkan sampai dengan kayak batu berkumpul gitu, kayak musuhnya Spider-Man, tau nggak? Oh, tahu. Itu Iya, yang iya, manusia si batu-batu pasir, itu ya, yes manusia betul, pasir. kayak gitu bentuknya. Atau bahkan yang kayak kambing. Oh, yang Iya kecil-kecil. bener. Nah itu jatuhnya udah sembelit. Nah kita flashback. Anak kita tadi habis ngapain atau habis makan apa? Jadi semuanya itu masalah apa yang masuk di mulut ya sebenarnya. betul. Dan seringnya itu bukan dari makanan, mungkin frekuensi makanan tidak sebanyak dia Pegang-pegang. Betul. karena dia belum ngerti. Bener, gitu. dan fase eksplorasi kan kayak tadi. Udah lagi umurnya lagi pengen pegang ini, pegang itu, pengen tahu ini apa itu segala macam. Dan salah satu indera untuk mengenal dunia luar kan dari fase oral salah satunya. Oke. Jadi pasti nggak sengaja masuk bisa. Usianya Hagia masih di fase-fase yang semua barang masih bisa masuk mulut. Oke. 1 tahun 6 bulan, tumbuh gigi, geraham segala macam, nggak sengaja, aduh sakit ya gitu. Dok, kalau misalnya pada anak gitu masih usia 1 sampai 2 tahun ya, hal yang perlu paling kita jaga itu apanya?
Nomor 1 betul asupan nutrisi. Karena ibaratnya kita bangun rumah, pondasinya tuh harus bener dulu. ASI kan? Pasti dong, ASI diteruskan, ASI eksklusif 6 bulan, diteruskan sampai 2 tahun dan Iya. atau lebih. Itu Kalau standarnya dua-duanya tuh. itu standar, betul, dan internasional. WHO sudah menyarankan. 1. Kemudian MPASI-nya. Oke. Nah, sekarang kita sebutnya menu lengkap seimbang tuh. Jadi dari makronutrien, mikronutrien dan seterusnya udah itu dasarnya harus bagus. Terus yang lain-lainnya kan kayak bangsa jam tidur, simulasi, lalala, lalu atap jangan lupa imunisasi. Tahan, saya mau nanya jam tidur. Oke. Ada yang bilang sama saya, semakin banyak anak di usia itu tidur, semakin lama semakin bagus. Katanya pada saat mereka tidur, otaknya itu berkembang katanya. Is it true or is it mitos? Kalimatnya benar tapi kurang tepat. Coba Karena begini. tadi adalah semakin banyak. Enggak, karena tergantung dari usia. Semakin lama. Semakin lama dia tidur. Enggak, Oke. karena bukan hanya masalah jamnya, Oke, tapi kualitasnya oke, dan di jam berapa. oke. Kalau yang tadi berhubungan sama pertumbuhan, itu adalah yang tadi kita bahas. Jam 23 sampai jam 3. Apa 23? Itu Jam adalah 11. fase jam 11 malam. 11 malam? 23 sampai dengan jam 3 pagi. Oh, oke. Itu adalah fase-fase hormon pertumbuhan lagi keluar. Oke. Yang kita nggak tahu di jam berapa. Ya Pokoknya suka-suka di dia antara aja. itu. Iya. Bisa jam 11, bisa setengah 12. Hari ini jam 1, besok jam berapa, besok jam 3. Pokoknya around it. Dan di fase tidur anak itu dia mengalami beberapa fase bangun tidur mimpi gitu loh. Nah, padahal dia harus deep sleep agar hormon pertumbuhan itu keluar. Oke, jadi kualitas deep sleep-nya itu yang Yes. membuat perkembangan otaknya itu meningkat. Betul. Akhirnya kalau tidur jam berapa? Jam 6 sore. Hah? Iya, Iya. Bangun jam? biar kita punya waktu. Oh, lu udah biasain gitu? Iya. Udah. Oh, Dari itu, El Barak itu caranya biar punya waktu ya. Bangunnya jam berapa? Jam 6.30, jam 7. Pagi? 12 jam? Bagus banget dong. Dan sleep through the night. Tadi kita udah ngobrol. Dan sleep through the night. Jadi jam 23 sampai 3 itu dia bener-bener sleep. Jadi kebangunnya gelisah-gelisah, tapi cuman sama Mbak Jedar cuman diliatin, kadang tepok-tepok, terus tidur lagi. Jadi it's so good banget. Jadi anak belajar, oh aku kalau kebangun di antara siklus mimpi, harus bisa shooting themselves untuk masuk ke mimpi berikutnya. Oke. Jadi nggak sempat kebangun untuk, oh kalau aku masuk mimpi tuh aku mesti disusuin nih, harus digendong nih, harus ya nggak usah. Jadi kebiasaan itu dibangun dari awal. Oh. Jadi kalau good sleep, tidurnya bagus, siklusnya bagus, bangun happy dong. Happy. Happy, moodnya bagus, kejaga, makan enak banget. Makanya nggak ada masalah makan. Makan Itu semua ngaruh pasti semua. keseluruhan Iya. ya jatuhnya ya. Kalau makannya oke, saluran cernanya bagus, kan penyerapan nutrisinya bagus. Akhirnya pertumbuhannya juga jadi bagus. Jadi saat tidur hormonnya kerja, pergantian sel, regenerasi, tentara tubuh diperbaiki, pertambahan jumlah sel. Jadi daging nambah, tulang nambah, otot nambah, otak nambah, dan seterusnya. Plus kita pas bangun dia happy, makan oke, penyerapan nutrisi bagus karena saluran cernanya bagus, akhirnya growth-nya bagus. Makanya berani di challenge. Bulan depan harus sekian ya nyampe. Dan growth kan range-nya jauh ya. Jadi mungkin kelihatan gempal, tapi tinggi juga. Jadi pas diplot di status gizi, tetap gizi baik, nggak masalah. Ada pertanyaan tadi dari netizen. Apakah ada hubungan pola BAB anak ke tumbuh kembangnya? Sangat. Dari tadi itu, karena kan penyerapan nutrisi itu semuanya di saluran cerna. Mau kita kasih makanan sebagus apapun, tapi kalau saluran cernanya nggak oke, ada masalah saluran cerna. Kayak tadi Mbak Jessica bilang, anaknya rewel, cranky, ternyata kembung, terus jadi diare, kan pasti fili-fili ususnya rusak. Ada penyerapan nutrisi nggak terjadi dengan baik. Lah iya kalau cuman viral yang cuman less than 14 hari, less than 2 weeks udah beres. Nah kalau tiba-tiba ternyata ada masalah lain, ternyata terjadinya kronik, lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, ya kan penyerapan nutrisinya nggak oke dong. Akhirnya berat badannya jadinya nggak naik dengan baik, nutrisinya nggak bisa bagus. Begitu berat badan tidak baik, asupan nutrisi nggak bagus, menurunkan appetite. Nafsu makan turun, nggak bisa growth. Akhirnya jadi lingkaran setan. Oh, jadi gitu. Permasalahan yang paling kamu sering temukan nih dalam urusan anak-anakan ini dalam pencernaan itu permasalahan apa yang paling sering ketemu? Diare itu menjadi salah satu angka kesakitan, angka kejadian, dan penyebab angka kematian di Indonesia nomor 1 dan nomor 2 Diare. untuk anak di bawah. Yes. Karena Diare dehidrasinya dan itu. pneumonia. Bisa, karena tersering adalah dehidrasi karena diare yang profuse karena virus. Ada pertanyaan lagi. Apa aja tanda feses yang bisa jadi alarm masalah kesehatan anak? Kayak nomor 1 tahu dulu feses normal. Kayaknya tadi aku nyiapin gambar deh. Apa itu? Boleh nggak? Nah, jadi kita tuh pakai Bristol chart namanya. Ini patokan paling dasar. Patokan tadi ya. Agak dilembutin dikit, pupuk boleh ya? Ini kayak lebih ke pulau-pulau ya. Kecil-kecil, betul. Iya, Karena kecil-kecil. bentuknya dia udah nggak utuh. Kalau itu kayak pas kita Nah, syuting ini kalau begini kenapa nih? Diare udahan.
Kalau ini Yang diare. bagus tuh Ini 3 sama 4 3, 4, 5 tuh itu diare. Ini udah banget. air, kan? Yes, yang pruak. ini tai kambing nih, ibaratnya kayak kambing gitu. Bukan, kami satu, Bos. Oh, ini. Yes. Ini Itu yang tadi musuhnya Spider-Man, yang Sandman itu. Oke. Yang kayak batu-batu numpuk gitu, keras banget keluarnya. yang bagus yang mana? 3 dan 4. Oh, ini yang bagus. Betul. Yang empat. Yang tadi aku bilang kayak pisang. Hagia pernah yang mana? 1, 2 pernah, 3, 4 ya kan selalu. Oke. nice. Waktu itu pernah juga di 5 di 7 juga pernah. 7. Diare Iya. ya berarti. Semuanya ya. udah pernah sih Hagia. Iya. Kalau sekarang aku udah nggak ke dokter lagi, soalnya aku sekarang udah ada Dukun ini. dia udah ada dukun. Bukan. Aku sekarang udah ada poop tracker, Dok. Tapi ini aku mau nanya deh sama dokter. Tracker tuh apa? Jadi aku kalau misalkan bingung nih sama Hagia, misalkan dia kadang kebanyakan buah, dia bisa pupuknya kayak agak encer. Tapi kalau dia kurang buah, dia bisa agak keras. Terus kayak kok nggak pupup. Terus pas pup aku langsung fotoin. Biasa aku langsung kirim ke poop Oh, tracker. jadi fesesnya kamu foto, kamu masukin ke Poop tracker. poop tracker. Iya, jadi tinggal kirim foto pupnya, terus nanti kita bisa nge-track tuh. Nanti akan ada hasilnya kayak Poop misalnya tracker itu apa? Website atau aplikasi? website. Dia website. Nama Iya. websitenya Masuknya dari bbclub.co.id. bbclub.co.id. Kemudian kita masuk ke situ. Iya, di situ Kemudian ada tuh poop tracker. ada pilihan poop tracker. Nanti ikutin aja panduannya. Oke. Masukin foto, biasanya usia anak segala macam. Data-datanya lah. Oke, Terus habis itu data-datanya, masukin foto pupnya. Nanti bisa ketahuan nih Mana, kayak coba? nih Contohnya contohnya. Halo Mam Hagia, pencernaan Hagia hari ini good karena nih. Oh, poop tracker Jadi tahu pakai misalkan dokternya juga nanti akan kasih tahu Hagia menurut kami hari ini terlalu banyak makan buah, makanya pupnya agak encer atau apa. Coba kurangin buahnya gitu. Oh, intinya di situ dia bisa deteksi gitu. Nah, di sini kan di zoom nih. Terus diinformasiin tuh. Oh, boleh juga nih buat moms and dad di rumah kalau kalian pengen coba. Kalian masuk ke website bbclub.co.id, kemudian kalian Cari poop tracker. cari AI tuh, ada tulisan AI. AI poop tracker. Kemudian kalian bisa ngecek poop anak kalian, jangan anak teman kalian ya, supaya kalian bisa tahu. Nah, dari situ kan kita bisa tahu bentuk dan warna tuh, Dok ya. Kalau bentuk dan warna itu kita bisa deteksi nggak ini anak kita sehat atau nggak dari bentuk dan warna deh, kan bentuk kan tadi udah ya. Bisa banget. Bisa banget karena seharusnya kan warnanya coklat, golden brown gitu-gitu ya. Itu yang normal. Tapi begitu dia pale, pucet, wah kita mesti pikir ini ada masalah di hati nggak? Oke. Terus atau misalnya dia warnanya jadi kehijauan, udah cair kehijauan, bau lagi. Wah, ini masalahnya jangan-jangan bukan virus nih, tapi lebih ke bakteri atau amuba gitu. Biasanya kita bisa tahu. Atau wah, darah nih. Keras tapi darah. Wah, jangan-jangan perlukaan di anus gara-gara sembelit. Atau diare Atau tapi alergi ada juga ya, Dok? bisa keras dan darah bisa, betul. Atau lendir darah. Jadi cair, ada lendirnya, ada darahnya. Atau kehijauan atau apa. Nah, itu bisa. Nah, bener banget. Jadi bisa kebantu pakai si aplikasi itu. Aplikasi tadi ya. Bener, karena kami pun dokter bisa gini, "Dok, anak saya kayaknya mencret deh. Ada fotonya nggak?" Dok, jadi itu kan kita kan bukan dukun ya, Oh, Bos. jadi kalian tuh harus lihat foto juga ya. Salah satunya sangat ngebantu. Memang sih 80% dari anamnesis pupnya kayak apa? Air, Dok, nyemprot nggak? Prut, gitu nggak? Iya, nyemprot. Baunya asem nggak ini nggak? Oke, kayaknya gara-gara ini deh. Baunya asem. Iya. Mesti dicium juga. Saya cium. Jadi udah biasa Iya, aja udah kayak biasa gitu. aja kan kita mikirnya itu medis. Ibu juga. Iya, ibu juga. Emang perempuan Iya. gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir katanya. Jadi Dok, kalau good poop itu artinya tumbuh kembangnya bisa dibilang baik ya katanya. Iya, karena harapannya penyerapan nutrisinya bagus, jadi masa fesesnya terbentuk dengan sangat baik. Oke. Karena tadi itu kembali lagi, kalau dia cair, pasti diare. Diare pasti ada perlukaan usus. Perlukaan usus, fili-filinya tidak bekerja optimal, nutrisi nggak bisa keserap. Oke. Percuma. Terus sembelit. Sembelit kan fesesnya jadinya ketahan tuh di usus besar. Bikin anak jadi kembung, gesi. Karena ususnya nggak bisa gerak. Maksudnya gasnya ketahan karena ada pupuk di bawah kan. Bikin gesi, bikin bloated, anaknya jadi makannya jadi ogah-ogahan. Akhirnya appetite-nya turun juga. Akhirnya makannya jadi nggak bagus. Akhirnya nutrisinya jadi nggak bagus juga. Terus aja gitu muter. Jadi dengan kita melihat pup tadi itu anak kita itu bagus, kita bisa oke. Konfirmasinya adalah ke kenaikan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Itu aman, ini aman, beres. Supposed to be. Tinggal PR kita sebagai orang tua kasih stimulasi.
ajak ngobrol, ajak main dan seterusnya gitu. Iya, dan Tapi kalau itu penting ya. bener kalau pup aja udah amburadul ya mesti cari dulu nih kenapa lah, ususnya kan nggak bagus berarti. Oke. Apa pertanyaan terakhir saya? Apa hal yang selama ini orang Indonesia jarang ketahuin tentang bagaimana caranya dia memberikan gizi ataupun mengawal tumbuh kembang anaknya? Paling gampang, kesalahan paling sering sampai sekarang adalah awal mula MPASI, yaitu pemberian MPASI tunggal. Takut alergi lah, ikutin MPASI Amerika lah, MPASI Jepang lah, menu tunggal. Jadi cuma karbohidrat doang, pisang doang, pepaya doang. Padahal sejak janin dalam kandungan, kita kan ibu hamil tuh menitipkan zat besi ya ke janinnya. Kalau ibunya sehat aja, itu cuma cukup sampai usia 4 bulan. 5 ke 6, kan berarti kan dia puasa, tanda kutip ya. Begitu 6 bulan makan, bukannya kita kasih yang dia butuh, malah cuman karbo doang, gula doang. Ya enggak dong, makanya kenapa sekarang menu lengkap seimbang tuh sejak awal. Dari Isinya, MPASI itu? iya, dari 6 bulan langsung komplit. Makanan lengkapnya karbohidrat, protein hewani diutamakan, protein nabati perkenalan saja. Lemak itu menjadi sangat penting juga. Lemak itu penting buat otak soalnya kolesterol di anak. Di kita kan nggak boleh ya, bahaya kebanyakan. Di anak itu justru perkembangan otak butuh Lemak. kolesterol, yes, correct. Oke. Sekarang lu ada pertanyaan nggak buat dokter sebagai penutup? Aman tadi itu udah jelas yang Aman ya, masalah udah jelas lemak. ya. Aman. Oke, dokter, terima kasih banyak buat Sama-sama. informasinya. Semoga informasi ini bisa tersharing ke masyarakat. Dokter punya hati tuh kalau bicara dia terasa emosinya. Sabar dulu ya. Terima kasih. Tos untuk kesehatan anak Indonesia. Tos, thank you. Jangan lupa mampir ke website bbclub.co.id dan akses AI Poop Tracker untuk ketahuan pencernaan anak Anda. Orang tua tidak perlu khawatir lagi membebaskan dan mendukung anak eksplorasi asal pencernaannya selalu terjaga dengan baik dari dalam. Salah satunya caranya dengan monitor rutin di pup anak kalian. Oke, thank you.